Berakhirnya pandemi virus corona berdampak pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Saat ini, semua pihak telah diminta untuk belajar dari rumah, atau yang biasa disebut dengan study from home. Perubahan cara belajar pun harus dilakukan secara daring. Tugas-tugas diberikan secara online menggunakan beragam aplikasi yang tersedia. Namun, belajar dari rumah tak sepenuhnya mudah. Belajar dari rumah mempunyai banyak tantangan seperti tergoda untuk rebahan, menonton televisi, dan lainnya. Siapa yang mandi itu? A few moments later. Siapa yang mandi itu? Itu siapa yang mandi itu? Itu siapa yang mandi itu? Novan. Belajar sukses adalah proses atau suasana belajar yang mana membuat kita menjadi bahagia dalam belajar sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, selama studi from home, guru maupun dosen sangat berpengaruh besar dalam membuat proses pembelajaran menjadi sukses dan para pendidik menjadi bahagia. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang membuat pelajar agar pendidik bahagia belajar secara daring ini? Enak banget Rivaldi, kamu sambil makan ya. Selanjutnya terdapat 13 cara efektif yang paling ampuh oleh para ahli neuroscience. Yang pertama, pengulangan berkala. Pengulangan berkala memudahkan kita untuk mengingat semua pelajaran yang telah kita pelajari. Selanjutnya, temukan gaya belajarmu sendiri, karena setiap orang mempunyai cara belajar efektif yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton tutorial video, ada juga yang belajar bersama-sama dengan teman ataupun belajar sendiri dalam lingkungan sepi. Selanjutnya, tidur dengan cukup. Tidur dan beristirahat dengan cukup merupakan hal yang vital yang dapat menyimpan informasi dalam otak. Selanjutnya, fokus. Jika kamu orang yang suka menunda-nunda ketika akan belajar seperti contohnya browsing melalui smartphone, kamu harus rela mematikan ataupun men-silent semua perangkat elektronik apapun yang mengganggu waktu belajarmu. Selanjutnya, kamu juga bisa menerapkan teknik Pomodoro. Atur time selama 25 menit untuk waktu belajar. Kemudian ketika timer berbunyi, gunakan waktu 5 menit untuk break atau istirahat agar pikiranmu menjadi lebih tenang dan rileks. Pemberian jeda tersebut juga dapat memberikan motivasi supaya tidak bosan dan jenuh dalam belajar. Setelah 5 menit beristirahat, set kembali timer selama 25 menit kembali dan mulai belajar kembali dan seterusnya. Kemudian kamu bisa selesaikan hal sulit lebih dahulu. Menyelesaikan hal yang sulit terlebih dahulu setiap harinya adalah tips berikutnya. Ketika kamu telah menyelesaikan hal yang susah, perasaanmu akan menjadi lebih baik. Percaya diri pada hari tersebut. Setelah itu, kamu akan termotivasi untuk menyelesaikan hal-hal yang relatif lebih mudah. Kemudian tips yang selanjutnya, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Terdapat beberapa aktivitas yang terbukti dapat mengembangkan kemampuan otakmu, seperti berolahraga, bermeditasi, ataupun berdiskusi dengan teman-temanmu. Hal-hal tersebut bertujuan merangsang pembentukan neuron-neuron baru di dalam otakmu. Selanjutnya, belajar di lingkungan yang kaya visual. Kamu dapat menghafal yang lebih jauh, cepat, dan efektif di lingkungan yang lebih kaya akan keragaman secara visual. Selanjutnya, belajar
Karen menyatakan bahwa belajar yang menyenangkan atau fun akan mempercepat kamu memahami dan mengingat suatu hal. Oleh sebab itu, energi positif sangat penting dalam proses belajarmu. Selanjutnya, belajar dengan interval. Kemudian, lakukan tes diri. Tepat setelah kamu belajar, usahakan lakukan tes untuk dirimu sendiri secara cepat atas materi yang sudah kamu pelajari. Bukan tes yang susah dan lama, hanya instan tes yang mewakili materi pelajaranmu. Kemudian yang terakhir, jangan memaksakan diri. Ketika kamu sedang tidak mood untuk belajar, lakukan sesuatu yang dapat mengembalikan moodmu. Jadi, belajarlah tanpa ada paksaan, baik dari orang lain ataupun suatu hal. Demikianlah 13 cara efektif yang paling ampuh untuk belajar oleh para ahli neuroscience.